Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tunggu, masih ada satu lagi, ucap Lindong. Ekspresi Mo Luo dan Tang Xinlian berubah dengan lembut ketika mereka mendengar suara serak yang ditransmisikan dari platform batu. Hanya King Zi yang tersenyum tipis, tampak seolah-olah dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lindong, belum ada satu orang pun yang berhasil menahan 50 dead ki pembersihan dari kolam roh api kematian ini. Kekuatan yang terakhir jauh melebihi kekuatan yang sebelumnya. Jika kamu gagal, tubuh kamu juga akan terkikis oleh dead ki terlepas dari seberapa kuatnya kamu, ucap Mo Luo yang memperingatkan dengan suara yang dalam. Lindong mengulurkan tangannya dari platform batu. Pada saat ini kulitnya sudah terkikis oleh dead ki, dan telah berubah menjadi agak keabu-abuan. Sepertinya dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih, yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya sedikit, mengungkapkan sifat keras kepalanya yang menolak untuk menyerah. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang datang secara gratis. Untuk menjadi lebih kuat dari yang lain, seseorang harus berusaha dan mengambil risiko di luar yang orang lain inginkan. Ini adalah sesuatu yang Lindong jelas sadari, ketika dia berjalan keluar dari kekaisaran Yan besar. Mata Mo Luo menyipit saat melihat ini, anak kecil ini benar-benar keras kepala, ucap Mo Luo. Mo Luo, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Kamu tidak akan bisa menghentikannya begitu dia sudah memutuskannya, ucap King Zi yang berada di sampingnya. Mo Luo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, sangat mudah bagi kamu untuk mengatakannya. Apakah kamu berpikiran bahwa akan mudah untuk memperbaiki tubuh fisik yang baru, untuk anak kecil ini jika tubuhnya akan dihancurkan, ucap Mo Luo. King Zi tersenyum ketika dia melihat tubuh Lindong bergetar lembut di platform batu. Dia dengan lembut berkata, tenang saja, dia akan berhasil, ucap King Zi. Aku berharap begitu, balas Mo Luo. Cairan dead ki menetes dari platform batu dan jatuh ke kolam. Namun anehnya, suara tetesan air tidak muncul. Bahkan, riak kecil pun tak menyebar di permukaan kolam. Dead Flame Spirit Pool secara bertahap mendapatkan kembali kesunyiannya, setelah pembersihan dead ki yang ke-49 muncul, dan sepertinya itu tidak akan berlanjut. Master, ucap Tang Xinlian. Ketidakpastian terlintas di mata Tang Xinlian ketika dia melihat adegan ini. Ini karena tidak ada yang pernah mengalami gelombang ke-50 sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan dia tidak tahu bagaimana pembersihan dead ki yang ke-50 akan terlihat. Yang terakhir akan segera datang, ucap Mo Luo. Mo Luo mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada air terjun hitam di atas Dead Flame Spirit Pool. Sementara itu, ekspresi serius muncul di matanya. Beberapa saat setelah Mo Luo mengucapkan kata-kata itu, tanah itu sendiri tiba-tiba mulai bergetar. Segera, Tang Xinlian mengangkat kepalanya karena terkejut. Setelah itu, matanya menyusut ketika dia melihat air terjun hitam yang sangat besar itu mulai perlahan-lahan bergoyang pada saat ini. Air terjun hitam itu tampak seperti naga hitam besar, yang sepertinya membentang tanpa henti. Sementara itu, di tengah keheningan, air terjun itu diam-diam mengekspos keganasannya sendiri. Dead ki yang menakutkan dan tak terlukiskan menyebar, menyebabkan ruang itu sendiri tampak redup dan rusak. Sepertinya, bahkan ruang itu sendiri tidak dapat menanggung dead ki itu. Di platform batu, Lindong juga mendeteksi riak menakutkan di atasnya. Segera, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Ada air terjun hitam yang tercermin di pupil matanya. Bayangan itu persis seperti dewa kematian yang sedang turun, menyebabkannya menghirup udara dalam-dalam. Serangan dead ki terakhir benar-benar sangat kuat. Tidak heran, bahkan Mo Luo menentang keputusannya untuk menerimanya. Namun, sudah tidak mungkin baginya untuk mundur pada saat ini, pikir Lindong. Ayo majulah kalau berani, ucap Lindong sambil duduk. Matanya dipenuhi dengan niat panas yang membakar saat dia menatap air terjun hitam. Air terjun hitam perlahan-lahan menjadi terdistorsi ketika aliran air hitam mengalir deras. Setelah itu, mereka diam-diam bergabung ke kolam. Terlepas dari betapa agung suasananya, masih belum ada suara sedikit pun yang dipancarkan. Keheningan itu begitu misterius, sehingga membuat hati seseorang menjadi dingin. Retak, sebuah suara tiba-tiba keluar entah dari mana, dan bahkan udara di tempat ini dengan cepat menghilang.
Air terjun hitam membawa momentum yang menakutkan ketika datang mengalir dari langit. Sama seperti gunung hitam, dan itu langsung menabrak kepala Lindong. Bang! Air terjun jatuh dan platform batu besar hancur seketika. Meskipun tidak ada suara keras yang dikeluarkan, tanah yang bergetar keras menjadi saksi dari kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ah! Air terjun hitam menyelimuti seluruh tubuh Lindong. Segera, deru rendah rasa sakit yang pahit dipancarkan. Berdiri di dekat tepi Black Flame Spirit Pool, King Zi, Mo Luo, dan Tang Xinlian mengenakan ekspresi serius ketika mereka menatap air terjun hitam. Dengan penglihatan yang luar biasa, mereka samar-samar bisa melihat bahwa tubuh Lindong secara bertahap menjadi gelap di dalam air terjun. Ini adalah tanda-tanda bahwa tubuhnya sedang sekarat. Dia tidak bisa bertahan lagi. Tang Xinlian buru-buru berteriak. Tidak ada yang dapat membayangkan, bahwa serangan terakhir ini akan sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, 49 pembersihan sebelumnya benar-benar tidak signifikan. Guru, selamatkan dia, teriak Tang Xinlian. Ekspresi Mo Luo sangat serius. Dia melirik King Zi yang tampak sangat tenang, berdiri di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut berkata, kamu jangan khawatir. Anak itu masih bisa menahannya, jawab King Zi. Ah! Saat beberapa ombak yang kuat dan keras terus menekannya, auman derak dan dalam dari rasa sakit yang hebat keluar dari air terjun. Bahkan, tidak mungkin untuk membayangkan betapa hebatnya rasa sakit itu, karena bahkan Lindong yang biasanya tangguh, pada akhirnya bertindak dengan cara ini. Tang Xinlian menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Dia bisa melihat tubuh Lindong memeluk bola di air terjun hitam. Itu adalah Death Ki yang sangat kuat, yang tampaknya memiliki kekuatan yang menakutkan. Sifat erosi seperti itu terus-menerus merusak tubuhnya. Lapisan kulit hitam dengan cepat menumpuk di permukaan tubuh Lindong. Itu menyebabkan hati seseorang bergetar hanya dengan mengamati adegan ini. Deru menyakitkan ini berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum secara bertahap melemah. Namun, itu tidak berhenti karena rasa sakitnya sudah mereda. Sebaliknya, itu karena Death Ki telah merusak tenggorokannya. Suaranya persis seperti kincir angin yang rusak, dan tidak lagi sejelas sebelumnya. Ketika Tang Xinlian melihat adegan ini, bahkan dengan karakternya yang keras, matanya masih berubah menjadi agak merah. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya dan berhenti memandangi sosok itu dengan kesakitan, yang sedang berjuang di dalam air terjun hitam. Dia akhirnya tahu, mengapa gurunya dan King Zi yang merupakan pakar top di dunia ini, dan mengharapkan pemuda ini dengan sangat tinggi. Itu bukan karena bakat pemuda ini. Sebaliknya, itu karena karakter uletnya yang menolak untuk menyerah. Bahkan Tang Xinlian tidak memiliki keuletan seperti itu. Paling tidak, dia tidak memiliki keberanian untuk menantang Death Ki yang ke-50 pada saat itu, pikir Tang Xinlian. Lindong, lakukan yang terbaik, gumam Tang Xinlian sambil mengepalkan tangannya dengan lembut. Dia menoleh dan bergumam. Raungan parau yang menyakitkan akhirnya menghilang. Namun, gelombang Death Ki yang menakutkan itu terus membanjiri sosok yang benar-benar diam di dalamnya. Karena isolasi dari Death Ki, tidak mungkin baginya untuk menentukan apakah ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Pembersihan ini berlanjut selama 10 menit sebelum air terjun hitam mengamuk, dan akhirnya mengalir dengan cara mundur. Itu menggantung tinggi di langit sebelum akhirnya tersebar seperti tinta. King Zi, Mo Luo, dan Tang Xinlian menatap air terjun hitam ini saat perlahan-lahan tersebar. Selanjutnya, mata mereka fokus pada permukaan Death Flame Spirit Pool. Di tempat itu api hitam perlahan-lahan telah naik, sementara tumpukan kulit hitam seperti hangus menumpuk tinggi seperti bukit. Mo Luo melambaikan tangannya, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Kulit hitam itu berserakan, memperlihatkan sosoknya yang benar-benar hangus dan kurus. Tang Xinlian tanpa sadar menggigit bibir merahnya ketika dia melihat tubuhnya ini seperti hangus. Dia mencoba yang terbaik untuk mencegah dirinya membuat keributan. Itu karena dia tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan dari tubuh itu. Ekspresi Mo Luo nampak suram ketika dia melihat adegan ini. Dia cepat-cepat menoleh untuk melihat King Zi. Meskipun King Zi masih tetap tenang, dia bisa mendeteksi bahwa tubuh King Zi tampak lebih tegang dari biasanya. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Suasananya begitu menegangkan, sehingga menyebabkan orang sulit bernapas. Retak. Suasana ini berlanjut selama sekitar 1 menit sebelum suara yang sedikit aneh dipancarkan. Mata 3 orang di depannya buru-buru bergeser. Akhirnya mereka bisa melihat, bahwa banyak retakan telah muncul pada sosok yang hangus itu. Ini, seru Mo Luo kaget. Semua mata mereka menjadi fokus saat mereka menatap pemandangan ini. Karena benda-benda hitam itu benar-benar terbuat dari Death Ki, bahkan King Zi tidak dapat mendeteksi jika ada kekuatan hidup yang tersisa di dalamnya.
Garis retak dengan cepat melebar, sementara mereka bertiga menatap tubuh hitam itu dengan seksama. Akhirnya, suara lembut pun muncul. Garis retakan diperluas sebelum lengan panjangnya diperpanjang dari dalam. Retak. Zat hitam dengan cepat jatuh pada saat ini. Setelah itu, warna alami yang sehat terlihat. Sosok yang dipenuhi dengan kehidupan sekali lagi muncul. Tubuh muda kekar sekali lagi muncul setelah zat hitam benar-benar jatuh. Mata hitamnya cerah dan percaya diri. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ini adalah tubuh yang dilahirkan kembali dari dalam nyala api yang mematikan. Meskipun tidak memiliki otot yang mengejutkan seperti raksasa, tubuh kurus ini memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dia berhasil, seru mereka bertiga karena kaget. Tiga orang itu memandangi tubuh Lindong yang tampaknya telah mengalami metamorfosis. Mereka memiliki indera yang tajam, dan mereka secara alami dapat mendeteksi bahwa tubuhnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ada kekuatan Yuan Power bergelombang yang mengalir di dalam tubuh ini, dan jejak Dead Qi murni yang telah dicampur dalam daya Yuan-nya. Level kultivasinya juga stabil seperti air. Itu sudah jelas, Lindong benar-benar berhasil menahan 50 Dead Qi pembersihan. Si kecil ini memang luar biasa, hahaha, ucap Mo Luo. Mo Luo membuka mulutnya. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Lindong sekali lagi berhasil mengejutkannya. Huff. Senyum di wajah King Zi segera tumbuh. Namun, hanya Mo Luo yang bisa merasakan tubuh tegang King Zi perlahan-lahan mulai rileks. Lindong menatap ketiganya di tepi kolam dan tersenyum. Dia baru saja akan berjalan, ketika sebuah tombak panjang berwarna merah menyala tanpa ampun itu menakutinya, dan menyebabkan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Setelah itu, dia memandang Tang Xinlian dengan kaget. Wajah cantik Tang Xinlian agak mendidih. Mata cerahnya yang berkeliaran di tubuh Lindong hingga akhirnya dia pun melihat otongnya Lindong, dan wajahnya segera dipenuhi dengan rasa malu. Pakai bajumu, ucap Tang Xinlian. Teriakan malu Tang Xinlian menyebabkan Mo Luo tertawa tanpa sadar. King Zi juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lindong mengenakan pakaiannya dengan cara yang canggung. Dia bergegas menuju tepi kolam di depan mata menggoda dari Mo Luo dan King Zi. Saat ini, wajah cantik Tang Xinlian sedikit merah saat dia melihat Lindong. Matanya menatapnya dengan lembut. Tidak ada perubahan dalam penampilan Lindong. Namun, kulitnya memiliki warna putih samar di atasnya. Sementara itu, mungkin itu karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, mata hitamnya tampak lebih gelap dan lebih dalam. Bahkan hati Tang Xinlian menjadi sedikit linglung setelah dia bertukar pandang dengan Lindong. Setelah itu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya, sementara hatinya mulai berdetak lebih cepat. Tang Xinlian tanpa sadar menjadi sedikit malu setelah mendeteksi perubahan sikapnya. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu dengan pria tampan yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dengan mudah menarik perhatian banyak wanita hanya dengan mengandalkan penampilan mereka. Namun, dia bukanlah wanita biasa, dan dia tidak akan tertarik pada pria hanya karena penampilannya saja. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari Zhou Ze sebagai contohnya. Tidak hanya Zhou Ze sangat tampan, tetapi ia juga memiliki bakat yang luar biasa. Namun, jika melawan Tang Xinlian yang menjaga dirinya seperti benteng, ia hanya bisa mengakui kekalahan dan menyerah setelah mencoba selama beberapa tahun. Untuk memulai dengannya, Tang Xinlian memiliki karakter seperti baja. Wanita ini tidak diragukan lagi sangat bangga di hatinya. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa malu seperti seorang gadis kecil setelah menyadari emosi di hatinya, setelah dia bertukar pandang dengan Lindong. Jika hal berikutnya ini terjadi lagi tombakku tidak akan menahan diri, ancam Tang Xinlian. Untuk menyembunyikan perasaan di hatinya, wajah cantik Tang Xinlian menegang. Segera, dia mengepalkan tangannya sebelum tombak Phoenix apinya berubah menjadi sinar cahaya, dan kembali ke tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Lindong hanya bisa tertawa dengan getir. Dia tidak ingin situasi serupa terjadi lagi. Namun, selamat ya, karena tidak ada yang pernah menerima 50 Dead Qi pembersihan di Dead Flame Spirit Pool sebelumnya, ucap Tang Xinlian. Hati Tang Xinlian tanpa sadar melembut ketika dia melihat sikap malu Lindong. Mata cerahnya mengandung kilatan saat dia melihat Lindong. Ternyata matanya benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Lindong tanpa sadar menjadi sedikit linglung setelah mendeteksi sedikit emosi di mata Tang Xinlian. Hanya setelah menyaksikan sifat tekad wanita ini, dia mengerti betapa sulit baginya untuk mengungkapkan emosi seperti itu. Aku hampir tidak bisa bertahan, jawab Lindong. Namun, Lindong dengan cepat pulih setelah merasa sedikit senang dengan dirinya sendiri untuk sejenak. Dia menoleh untuk melihat air terjun hitam besar, sementara matanya dipenuhi rasa takut.
Sebelumnya, dia memang mendeteksi aroma kematian. Bahkan, itu mirip dengan sensasi yang dia rasakan ketika dia bertarung dengan Jenderal Langmo. Bahkan sekarang, dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menerima dan bertahan hidup melalui serangan mematikan ini untuk kedua kalinya. Kolam roh api kematian ini memang menakutkan. Tidak mengherankan, bahwa tidak ada orang lain selain orang gila yang keras kepala seperti dia, yang benar-benar berani menantang serangan Death Key terakhir, pikir Lindong. Aku akan mengatakannya. Kalian berdua, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa tidak ada orang lain di sekitar kamu? Sebuah suara menggoda ditransmisikan dari samping ketika Lindong hendak berbicara dengan Tang Xinlian. Setelah itu, mereka berdua menoleh dan melihat Mo Luo dan King Zi menatap mereka dengan menggoda. Lindong batuk kering, sementara wajah cantik Tang Xinlian memerah. Dia segera berbalik dan menghadap Mo Luo. Namun, dia tidak menghindari mata Mo Luo seperti yang dia lakukan dengan Lindong sebelumnya. Sebagai gantinya, dia memelototinya dan dengan lembut mendengus. Jika kamu berani mengejekku lagi, aku akan pergi ke tempat pelatihan begitu aku kembali. Lalu, kamu bisa mengelola Flame Divine Hall sendirian. Ucap Tang Xinlian dengan nada mengancam. Kata-kata Tang Xinlian jelas merupakan senjata yang mematikan. Senyum lucu di wajah Mo Luo menghilang hampir seketika. Setelah itu, dia memandang Lindong dengan serius. Gejala-gejala sisamu seharusnya sudah dihapus semuanya kan? Tanya Mo Luo. Flame Divine Hall sangat besar dan ada banyak hal rumit yang harus dihadapi. Di masa lalu, Mo Luo secara pribadi mengelola mereka. Namun, ketika Tang Xinlian berangsur-angsur mengambil alih, dia akhirnya mengerti arti kebebasan. Karena itu, jika dia harus mengambil alih tugas-tugas itu lagi, kemungkinan dia bahkan tidak punya waktu untuk berlatih. Selain itu, berkenaan dengan masalah-masalah ini, meskipun dia adalah guru dari Tang Xinlian, dia tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa Tang Xinlian lebih baik dalam menangani mereka, pikir Mo Luo. Lindong diam-diam tertawa di dalam hatinya karena perubahan ekspresi Mo Luo. Dia mengangguk dan mengepalkan tangannya dengan lembut. Senyum muncul di sudut mulutnya saat dia merasakan lautan yang bergelombang seperti Yuan Power di tubuhnya. Perasaan dangkal di tubuhnya akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat ini, tingkat kultivasinya telah sepenuhnya stabil pada tahap kematian mendalam awal. Jejak Ki kematian melayang dalam daya Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya. Mereka tampak seperti naga hitam yang tersembunyi, yang akan mengungkapkan penampilan menakutkan mereka yang sebenarnya setiap kali mereka muncul. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia bertarung dengan Hua Chen dan Su Xiu, mungkin dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun Lindong saat ini pada tahap kematian mendalam tingkat awal, ia akan sulit sekali menemukan lawan yang berada di tahap kematian mendalam tingkat menengah. Bahkan, itu bahkan mungkin baginya untuk menghadapi ahli tahap kematian mendalam tingkat akhir. Dia jauh lebih kuat jika dibandingkan ketika dia pertama kali tiba di Chaotic Dimensi. Tahap kematian mendalam tingkat akhir, terlepas dari fraksi manapun, seseorang pasti akan setara dengan para tetua. Bahkan kepala klan-klan Gu, klan Wei, dan faksi kuat lainnya, hanya pada tingkat kultivasi seperti ini. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan mungkin baginya untuk berkeliaran dengan bebas di wilayah iblis. Pikir Lindong. Bagus kalau itu sudah diselesaikan, ucap King Zi sambil tersenyum, sementara matanya berisi semburat kekaguman. Kemungkinan dia sangat senang dengan kinerja Lindong di Dead Flame Spirit Pool. Karena masalah ini telah diselesaikan, kapan kamu berencana untuk pergi ke daerah Demon? Tanya Mo Luo. Lebih cepat lebih baik, jawab Lindong. Lindong merenung sejenak sebelum dia berkata. King Zi telah menyebutkan sebelumnya, bahwa dia mendeteksi kalau Little Flame dan Little Marten dipindahkan ke berbagai bagian dari wilayah iblis. Namun, Marten kecil sudah terluka parah ketika dipindahkan. Ini karena Little Marten mengaktifkan simbol dari klannya untuk melawan 3 kepala besar dari gerbang Yuan saat berada di kota unik iblis. Oleh karena itu, dia pasti akan terburu-buru untuk melakukan pelatihan dan memulihkan diri setelah dia kembali ke suku Marten Celestial iblisnya, dan tidak ada yang tahu seperti apa kondisinya saat ini. Selain itu, jika Little Marten mengikuti pelatihan, ia tidak akan dapat mencari Little Flame. Pada saat ini, api kecil pasti sedang berkeliaran di wilayah iblis sendirian. Ini menyebabkan Lindong merasa sedikit khawatir, pikir Lindong. Dia ingin menemukan Little Flame sesegera mungkin. Setelah memastikan bahwa api kecil telah aman, ia akan menuju ke suku Marten Celestial Iblis dan bersatu kembali dengan Little Marten. Baiklah kalau begitu, kita akan melakukannya 3 hari kemudian, ucap Mo Luo. Mo Luo melambaikan tangannya yang besar dan melanjutkan. Selain itu, Aula Api Ilahu aku juga memiliki beberapa murid binatang iblis.
Aku akan mengirim seseorang yang akrab dengan wilayah iblis untuk menemanimu. Itu seharusnya sangat membantu kamu ketika mencari seseorang di sana, tambahnya. Lindong bersuka cita setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan wilayah iblis itu. Dengan seseorang yang membantunya, secara alami itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kita lakukan Saiyan Mo Luo ini. Mo Luo dan aku akan membantu untuk menteleportasi dan mengantarmu ke wilayah Demon dalam waktu 3 hari, ucap King Zi. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Matanya memandang ke langit yang tak berujung, sebelum ombak lembut menggerakkan hatinya. Marten kecil, api kecil, tunggu aku. Saudaraku, kami berjanji untuk kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama. Gumam Lindong dalam benaknya. 3 hari kemudian, Lindong duduk di atas batu di puncak tertinggi di kota api ilahi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung. Ada fluktuasi spasial yang samar dan menakutkan yang dipancarkan dari tempat itu. Itu adalah susunan teleportasi spasial yang King Zi dan Mo Luo telah bangun bersama. Kakak laki-laki Lindong, teriak Mu Lingshan. Suara yang agak imut tiba-tiba dipancarkan dari belakang Lindong. Lindong menoleh dan melihat Mu Lingshan yang belum pernah dia temui selama beberapa hari terakhir, dan berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Mulan mengikuti di belakangnya. Apakah kamu pergi ke wilayah iblis? Bolehkah aku pergi denganmu juga? Ucap Mu Lingshan sambil meraih lengan Lindong. Mata besarnya dipenuhi dengan antisipasi. Lupakan saja, aku masih bisa membiarkanmu bertindak dengan bebas di Chaotic Dimensi. Namun, kamu pasti tidak diizinkan untuk pergi ke wilayah Demon. Mulan membentak dari belakangnya. Lindong tersenyum dan mengusap kepala kecil Mu Lingshan, lalu dia berkata, Lingshan, patuhilah tetua Mulan. Wilayah iblis sangat berbahaya, dan bahkan aku hanya bisa melindungi diriku sendiri ketika aku di sana. Kamu harus mengikuti tetua Mulan dan berlatih dengan benar. Di masa depan, begitu kamu menjadi lebih kuat, kamu bisa datang dan ikut bersamaku, ucap Lindong. Setelah mengetahui status misterius Mu Lingshan, Lindong tahu bahwa Mulan pasti tidak akan membiarkan Lingshan berkeliaran di wilayah iblis. Bahaya yang terlibat terlalu besar jika identitasnya terungkap, pikir Lindong. Wajah kecil Mu Lingshan menunjukkan ekspresi yang pahit. Dari sikap Mulan dan Lindong, dia tahu bahwa masih ada sedikit harapan. Kakak Lindong, kamu dapat meyakini bahwa aku akan jauh lebih kuat pada saat kita bertemu lagi. Aku akan melindungimu di masa depan, ucap Mu Lingshan sambil tertawa. Mata besarnya mengandung beberapa kebahagiaan. Mulan melangkah maju. Dia memandang Lindong dan tertawa. Wilayah iblis mungkin berbahaya, tapi kurasa tidak ada kebutuhan bagiku untuk memperingatkanmu. Karena kamu dapat membuat nama untuk diri sendiri di Chaotic Dimensi, kemungkinan kamu akan menjadi eksistensi yang luar biasa, bahkan di wilayah Demon itu sendiri. Aku benar-benar ingin tahu keajaiban apa yang akan kamu buat di wilayah iblis, ucap Mulan. Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis setelah mendengar ini. Mengapa dia digambarkan sebagai Raja Iblis yang membawa kekacauan ke dunia? Dia baru saja akan menjawab, ketika dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Suara angin deras muncul. Tang Xinlian bergegas dengan seseorang di belakangnya. Lindong, ini adalah murid Flame Hall aku. Dia berasal dari wilayah iblis, ucap Tang Xinlian. Lindong melihat ke samping Tang Xinlian dan melihat sosok kecil yang lembut. Sepertinya dia adalah seorang wanita muda. Tubuhnya yang indah itu ramping dan wajahnya cantik. Namun, sepertinya dia sedikit penakut. Mata besarnya dengan cepat melesat pergi setelah melirik Lindong. Tuan Lindong, aku Sin King. Aku seseorang dari suku 9 ekor di dunia binatang iblis. Lord King Zi telah mengatakannya, bahwa kemungkinan teman kamu telah muncul di wilayah milik suku aku. Oleh karena itu, dia telah meminta aku untuk menemani kamu untuk mencarinya, ucap Sin King. Wanita muda itu menyilangkan tangannya saat dia menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hah, suku 9 ekor, seru Lindong yang sedikit terkejut, lalu dia melihat ke belakang wanita muda itu. Wajah kecil wanita muda itu memerah sedikit setelah tampaknya merasakan pandangan Lindong, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang Tang Xinlian. Tang Xinlian meraihnya dan melirik Lindong. Lindong batuk pelan. Dia mengangguk ke arah wanita muda itu dengan ramah dan berkata, Nona Sin King, aku akan merepotkanmu kali ini, ucap Lindong. Sin King adalah seseorang penjaga ilahi dari balai api ilahi kami. Meskipun dia masih muda, dia sudah berada pada tahap awal kehidupan mendalam. Dia adalah pemandu kamu kali ini. Jangan bertindak tidak sopan, kalau tidak. Ucap Tang Xinlian yang dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya yang menyipit berisi aura pembunuh. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Balas Lindong sambil tertawa getir.
Tang Xinlian berpikir sejenak sebelum tersenyum. Senyumnya sedikit memikat. Segera setelah itu, dia melirik Lindong. Suaranya jauh lebih lembut saat dia berkata, "Kamu hati-hati ya di sana," ucap Tang Xinlian. "Iya tenang saja," balas Lindong. Lindong mengangguk. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat gunung. Ada fluktuasi spiritual yang sangat luas dan kuat menyapu darinya. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit. Lindong menatap pilar cahaya, tak lama kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia melompat menuruni batu dan melambaikan tangannya tanpa bicara. Selanjutnya, dia berjalan menuju puncak gunung dengan ramah tamah. "Ayo pergi," ucap Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."